Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Dwi Stifani dari kelas D1 dengan NPM 205401414601031. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah etnomedika. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional dan modern beserta contohnya. Seperti kita ketahui bersama, pengobatan modern pengobatan berdasarkan pada pengetahuan, uji klinis, dan juga penelitian. Sedangkan pengobatan tradisional, pengobatan ini diberikan secara turun-temurun dan memiliki banyak manfaat. Dan pengobatan tradisional ini juga sudah ada lebih lama dibandingkan pengobatan modern. Pertama, mengenai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya pertama yaitu pendekatannya secara holistik, bersifat pribadi, mengobati stres. Mengapa mengobati stres? Karena stres ini dapat menyerang kekebalan tubuh manusia, sehingga pada pengobatan tradisional stres ini lebih ditanggulangi dibandingkan pengobatan modern. Yang keempat, biayanya relatif murah dibandingkan pengobatan modern. Yang kelima, tidak merusak. Adapun kekurangannya, yang pertama itu berisiko tinggi, yang kedua hanya menghilangkan gejala tanpa menghilangkan penyakitnya, yang ketiga biasanya relatif lebih lama dibandingkan pengobatan modern, lalu tidak cocok pada semua orang. Jadi pengobatannya itu tidak sama setiap orang. Selanjutnya, mengenai pengobatan modern. Pengobatan modern sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari pengobatan modern ini yang pertama yaitu reaksinya relatif lebih cepat dibandingkan pengobatan tradisional. Namun, ada kekurangannya juga. Yang pertama, kekurangannya biayanya relatif mahal, lalu menimbulkan efek samping, dan juga pengobatan modern ini relatif lebih banyak menggunakan bahan kimia. Nah, lalu apa saja sih contoh dari pengobatan modern dan tradisional? Dari pengobatan tradisional sendiri, contohnya yaitu akupuntur, bekam, dan lain-lain. Dari pengobatan modern, salah satu contohnya yaitu kemoterapi. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan pengobatan tradisional di masyarakat? Yang pertama itu kegagalan pengobatan modern menjadi faktor utama masyarakat beralih kepada pengobatan tradisional. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pada umumnya obat-obatan pabrik relatif lebih mahal dibandingkan pengobatan tradisional. Yang keempat, efek samping yang ditimbulkan oleh pengobatan tradisional relatif lebih kecil dibandingkan pengobatan modern. Selanjutnya, mengenai perbedaan dari jamu, herbal, dan fitofarmaka. Yang pertama itu jamu. Jamu adalah bahan obat sediaan alam yang masih berupa simplicias sederhana seperti irisan rimpang, akar, daun, dan akar kering. Sejarahnya, sebuah ramuan dapat disebut jamu jika sudah melewati 3 generasi. Selanjutnya, herbal. Herbal adalah jamu yang sudah naik kelas melewati uji klinis in vitro dan in vivo. Sejarahnya, in vitro dan in vivo ini dilakukan pada hewan. Selanjutnya itu fitofarmaka. Obat herbal terstandar dapat dinaikkan kelas menjadi fitofarmaka setelah melewati uji klinis pada manusia. Sejarahnya, uji klinis ini dilakukan di laboratorium dan juga disebarluaskan secara objektif. Setelah lulus uji fitofarmaka, produsen dapat mengklaim produk tersebut menjadi obat. Selanjutnya, mengenai pengobatan tradisional Eropa menggunakan larva. Bagaimana efek samping dan cara kerjanya dari pengobatan tradisional tersebut? Yang pertama itu efek samping. Efek samping yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut, yang pertama itu rasa tidak nyaman, nyeri, pendarahan ringan, pireksia, influenza, munculnya bau tidak sedap, dan juga alergi. Lalu bagaimana sih kerja dari larva tersebut? Pada terapi larva ditempatkan pada luka. Setelah 48-72 jam, larva akan bergerak pada permukaan sambil menyekresi sekret yang berpotensi memecahkan dan mencairkan jaringan nekrotik yang menyebabkan luka menjadi lebih cepat kering. Selanjutnya, mengenai perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia.
Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan tanamannya. Penggunaan obat tradisional oleh nenek moyang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sebuah relief di Candi Borobudur merupakan salah satu buktinya. Istilah jamu dimulai sejak abad 15-16 Masehi yang ditulis dalam primbon di Kartasuro. Uraian jamu secara lengkap terdapat di dalam serat Centini oleh Kanjeng Gusti Adipati Anom Mangkunegoro III tahun 1810 sampai 1823. Pada tahun 1850, Raden Atmasupana menulis sekitar 1734 ramuan jamu. Jamu merupakan singkatan dari jampi berarti doa atau obat dan usodo atau usada yang berarti kesehatan. Dengan kata lain, berarti jamu adalah doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 1930, Dr. Sen Abdul Rashid dan Dr. Seno Sastro Amijoyo menganjurkan penggunaan jamu untuk upaya preventif menggantikan obat yang mahal pada zamannya. Lalu pada tahun 1939, IDI mengadakan konferensi dan mengundang 2 pengobat tradisional untuk mempraktikkan di depan anggota IDI. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 3 pabrik jamu. Yang pertama itu PT Jamu Ibu Joyo pada tahun 1910, lalu PT Nyonya Menir pada tahun 1919, dan terakhir PT Sidomujo pada tahun 1940. Pada tahun 1966 diadakan konferensi 2 tentang jamu juga di Solo untuk mengangkat kembali penggunaan jamu setelah 20 tahun terlupakan akibat Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, banyak bermunculan pabrik jamu terutama di Jawa Tengah. Dengan semakin maraknya industri jamu, pemerintah wajib melindungi konsumen dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Menkes /5/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Lalu, guna menjamin peningkatan pengawasan dan penggunaan obat tradisional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 584 Menkes SK 1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional atau SP3T.